Antaranya yang meninggal, bukan meninggal, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu beliau diculik, meninggalnya nggak tahu kapan. Diculiknya itu tanggal 29 Dzulhijjah, pas hari Jumat. Hari Jumat 29 Dzulhijjah diculik Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu beliau tuh sebagaimana para ulama lain waktu itu Hadramaut dikuasai oleh komunis yang merupakan warisan dari penjajah Inggris. Ninggalin ya habis puas-puasan mestinya ninggalin kedamaian, enggak, ditinggalin komunis untuk duduk di sana. Alhasil terjadi kezaliman kepada para ulama dan penindasan hingga mereka itu menjadi tahanan kota, enggak boleh keluar negeri, enggak boleh keluar kota. Termasuk yang ditindas itu diantaranya ada yang dirantai, diikat di rantai, kemudian rantainya diikat ke mobil, nah mobilnya diseret dengan mobil di jalanan sampai mati. Ada yang begitu. Ada yang dipukul dengan popor senapan sampai mati. Ada juga yang diculik beberapa orang. Di antara yang diculik itu adalah Al-Habib Muhammad bin Salim. Beliau ini waktu itu Jumatan sama Habib Umar, sebagaimana tiap hari itu biasanya mesti lapor ke kantor pemerintahan setempat kalau kita ada di kota, jadi tanda tangan. Jadi yang datang ke kantor polisi situ, ke markas untuk tanda tangan, ini kita ada di kota. Setiap hari 2 kali, yang pagi sama yang malam. Pagi sama malam. Tiap hari 2 kali mesti ngelapor. Nah itu pas hari Jumat. Hari Jumat dalam perjalanan menuju masjid, datang ke Masjid Muhdhar mau sholat Jumat. Waktu itu Jumatannya di Masjid Muhdhar sebab Masjid Jami' lagi direnovasi. Saat udah sampai di Masjid Muhdhar, udah sholat duha, baca kahfi, baca macam-macam. Kemudian bersama Habib Umar datang duluan. Dia bilang, ya Umar duduk di sini, ya, Abah mau pergi ke mana, ke kantor polisi dulu untuk tanda tangan. Ya, ini sorban ditinggal. Jadi kayak orang itu kan kalau mau pergi dia sorban tinggal, nanti balik lagi ke tempat itu. Pergi. Udah gitu sampai udah deket deket Jumatan, udah mepet waktu, belum pulang-pulang, lama nungguin. Sampai khotib datang, masih belum datang. Ajib, nggak pernah begini biasanya. Khotib naik mimbar, khutbah, selesai khutbah, sholat, masih belum datang juga. Udah bubar Jumatan, celingak-celingok nih Habib Umar nyari sana sini. Abahnya nggak ada. Di mana? Datang ke satu ulama yang juga termasuk diteror begitu, bilang, ya Syekh, abah saya di mana? Bilang, ya waladi, ini tadi kita tuh hari ini dipersulit. Kita tanda tangan, kita diinterogasi macam-macam, dipersulit dah, disusahin. Saya nggak tahu, begitu takutnya abah kamu, ya semoga sih selamat, nggak diapa-apain. Datang ke kantor mereka tempat biasa ngelapor, Habib Umar yang masih kecil usianya 9 tahun, datang ke sana, bilang, mana ayah saya? Bilang, nggak ada, abah kamu nggak ada di sini. Padahal abahnya masuk sini, bilang, nggak ada di sini. Begitu, pulang. Akhirnya pulang ke rumahnya, diomelin, bukan diomelin, artinya ditanya, mana abah ente? Begitu ditanyain nama kakak-kakaknya Al-Habib Umar, tanyain nama uminya, mana? Gue nebuk. Ente pergi bareng, pulang cuma bawa sorbannya doang, mana? Akhirnya dicari, tanya sana sini, nggak ada berita. Semuanya bungkam. Nggak ada yang tahu. Al-Habib Masyhur tidak ada di tempat. Al-Habib Alil Masyhur, beliau berada di Doan. Dia lagi di Doan. Ditugasin deh kakaknya Habib Umar yang bernama Al-Habib Salim bin Muhammad bin Salim, pergi ke mana namanya, ke Doan, samperin Al-Habib Masyhur, pergi ke Doan, di mana namanya, di Jubail. Datang ke sana, begitu nyamperin Habib Masyhur kelihatan udah siap di situ. Abah gimana? Langsung nanya ayahnya, bilang, ana semalam mimpi abah. Mimpi Al-Habib Muhammad bin Salim, kata Habib Masyhur. Ana mimpi abahana datang begitu ke rumah. Pas ala-ala ana ada di rumah yang ada di Tarim. Abah saya ngetok pintu rumah, datang ke rumah.
Begitu. Terus pesan, ya masyhur, nih harus begini, urus begini. Seperti kayak orang wasiat, nitip-nitip. Saya ajak, Abah masuk dulu ke dalam. Dia bilang, enggak mau masuk. Enggak mau masuk. Hai Umar bilang, isyarat, enggak mau masuk, artinya enggak balik lagi. Ya, enggak masuk, enggak balik lagi. Wah kata, udah pulang ke Tarim, udah enggak pernah ketemu lagi. Bertahun-tahun enggak ketahuan apa hidup atau meninggal dunia. Sampai datang ke Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Datang ke Habib Abdul Qadir, bilang, Abah kita nih hilang. Ada peluang enggak kira-kira dia bakalan balik lagi? Dijawab oleh Habib Abdul Qadir, Abuk bayadhar. Abuk la bayadhar. Ayahmu bakalan muncul. Wah, kan kelihatannya tuh bakalan muncul. Sampai udah bertahun-tahun disamperin lagi Habib Abdul Qadir. Ini komunis udah pergi, mana bapak kita? Belum datang. Tanya, ente qulta annahu bayadhar. Kamu bilang katanya ayah kami bakalan muncul. Ewa na'am, zahar fik wa fi Umar. Ya, muncul pada dirimu dan pada dirinya Al-Habib Umar. Subhanallah. Nih, asal tahu aja. Kita nih bisa kumpul begini, perjuangannya Al-Habib Muhammad bin Salim. Mau nggak mau disadarin, nggak disadarin, itu jasa beliau, perjuangan beliau hingga kita nih bisa ngumpul kayak begini. Dia yang berjuang, dia yang disiksa, nggak tahu diapain disiksanya. Begitu baru apa namanya? Kita peringatin haul orang yang udah meninggal dunia, tapi jenazahnya nggak tahu di mana, nggak tahu jenazahnya di mana. Siapa yang nyolatin? Dikuburnya di mana? Kapan matinya? Bagaimana matinya? Nggak ada yang tahu. Ya udah menghilang begitu aja. La ilaha illallah. Nah, ini kita bisa ngumpul gini berkat jasanya mereka, perjuangan mereka. Al-Habib masyhur bilang, orang-orang menyangka dengan menculik Al-Habib Muhammad bin Salim berarti mereka berhasil membunuh madrasah Hadramaut, manhaj Hadramaut, tariqahnya Faqih Muqaddam, berhasil mereka matikan. Kagak, nggak mati, justru cahayanya makin nyebar kemana-mana. Berkat hal tersebut nyebar tariqahnya sampai ke Indonesia. Indonesia kita nggak ada dulu orang yang kenal, yang mengetahui, artinya ada individu mengetahui, mengenal sosok Al-Habib Muhammad bin Salim. Di antara yang kenal sosok Al-Habib Muhammad bin Salim, hadza al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Wal-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas kenal, baik. Wal-Jad Al-Habib Salim bin Jindan kenal kepada mereka. Artinya akan tetapi beliau ini lebih masyhur sekarang. Kenapa? Sebab berkat daripada murid-murid dari anak-anaknya. Murid-murid anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Al-Habib Umar, Al-Habib Ali Masyhur, ini murid-murid mereka nih. Masya Allah. Ya, murid-murid kedua orang ini sehingga dikenal Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz.